Angelus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Sahabat telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kenapa bermalaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada bangkitnya yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri. Gembira kau berkata, mari Tuhanmu, selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan bergegaslah, rintis jalan ke surga. Kau bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan bergegaslah, rintis jalan ke surga.
Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku. Periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, seluruh keluarga, baik yang berkesempatan hadir di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, entah di mana kita berada. Khususnya kedua orang tua, ayah dan ibu dari saudara kita Richard yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini, mendahului kita menghadap Tuhan lewat peristiwa kematian. Saudara-saudara, lewat peringatan arwah ini, kita sesungguhnya datang menegaskan pada diri kita masing-masing bahwa hidup tidak berakhir dengan kematian. Dan itulah yang ditegaskan Rasul Paulus dalam bacaan pertama nanti, yang berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dan dari bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menggambarkan tentang dua kenyataan yang akan kita alami pada saat kita meninggalkan dunia ini. Itulah yang disebut neraka dan surga. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak pada perayaan ini, pada peringatan arwah saudara kita, anak kita Richard Kuswandi. Dan dengan rendah hati mari kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, khususnya dosa saudara kita Richard Kuswandi, dan mengantar dia ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah
berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami Richard Kuswandi yang telah menghadap takhta hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Kami datang mengenangkan dia sebagai ungkapan cinta kasih kami kepadanya. Dan kami mohon ya Allah, ampunilah segala kekurangannya, kesalahan dan dosa-dosanya. Sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau telah membuka pintu kehidupan baru bagi setiap orang yang datang kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyapa setiap manusia tanpa bicara, tanpa berbahasa, bagai mentari menyapa alam, kasih ilahi menyapa kita. Tuhan yang selalu menyapa kita dengan kasih-Nya yang paling indah, yang tak mau seorang pun binasa,
namun berbahagia. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Buka dirimu untuk sesama, buka hatimu untuk mencinta, ulur tanganmu untuk selamat yang tersesat. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Bila padamu Tuhan menyapa, Tuhan menyapa. Mari kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, khususnya kedua orang tua saudara kita Richard Koswandi. Tadi siang saya mencoba mencari inspirasi, bacaan apa yang cocok untuk kita renungkan bersama-sama dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya saudara kita, anak kita Richard. Tadi pagi saya mengikuti misa pagi yang dipimpin rekan saya Pastor Frans, dan bacaannya sangat menarik. Bacaan Injil, itulah cerita yang kita dengarkan tadi, yang saya bacakan, yang berbicara tentang Lazarus yang ketika hidup di dunia ini dikatakan bernasib malang. Tetapi ketika dia meninggal, dia sangat beruntung. Saudara-saudara, secara sepintas sepertinya cerita ini berbicara tentang orang miskin dan orang kaya. Sepertinya, tetapi sebetulnya tidak. Bacaan ini berbicara tentang realitas kehidupan yang akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu berada di pangkuan Abraham
alias berada di surga atau berada di neraka. Ya, jadi sebetulnya bicara tentang neraka dan surga. Dan ini sabda pengajaran Yesus. Yesus sebetulnya mau menjelaskan tentang siapa yang patut masuk surga dan siapa yang patut masuk neraka. Nah, karena itu Lazarus gambaran orang yang beruntung. Karena ketika dia meninggal, dia masuk ke dalam surga. Apa sebabnya Lazarus bisa masuk surga? Apakah karena dia miskin? Tentu tidak. Ya, karena kalau untuk masuk surga syaratnya miskin, ya saya kira pada umumnya kita tidak akan pernah menyetujui. Ya. Dan orang kaya tadi dikatakan meninggal lalu masuk ke dalam tempat penderitaan alias neraka. Itu tidak berarti bahwa orang kaya ketika meninggal otomatis masuk neraka. Tentu tidak demikian. Maka saudara-saudara, bacaan ini sebetulnya mau berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita selama kita masih hidup di dunia ini, sehingga ketika kita mati, kita pantas masuk surga. Dan orang kaya menjadi gambaran dalam bacaan tadi tentang orang yang tidak pernah memikirkan bahwa sesudah kematian atau sesudah hidup di dunia ini masih ada lanjutan kehidupan. Karena itu orang kaya tadi menjadi gambaran orang yang hidup hanya semata-mata ketika ia berada di dunia ini. Jadi hidup hanya dimengerti sebatas masih bernafas. Ya, ketika sudah bernafas, tidak bernafas, alias masuk liang kubur, maka semuanya sudah selesai. Ya, saudara-saudara, kalau pemahamannya seperti itu, hidup berakhir ketika nafas kita sudah berhenti, ketika kita masuk dalam kubur atau dikuburkan, ya maka tidak ada bedanya kita dengan hewan. Ya, tidak ada bedanya dengan hewan. Saudara-saudara, bacaan pertama tadi yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Kalau dibaca secara keseluruhan, surat Rasul Paulus pasal 15 kepada umat di Korintus, surat yang pertama, ya nanti kalau ada kesempatan nanti malam, ya dalam masa prapaskah ini, ya baiklah kita meluangkan waktu untuk baca kitab suci. Mari kita baca surat Paulus pasal 15 ayat 1 sampai 58, cukup panjang. Yang intinya di dalam Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan. Diawali dengan kebangkitan Kristus, kemudian kebangkitan kita sebagai orang yang percaya, dan yang terakhir kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh dalam pengertian, ya, bahwa sesudah kita mati, ya, atau pada saat kita mati, kita menanggalkan tubuh kita yang lama,
pakaian kita yang lama, lalu kita pergi untuk mendapatkan tubuh yang baru, pakaian yang baru. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat memahami dan sudah kematian alias kebangkitan? Ya. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita mati, sesungguhnya hidup kita hanya diubah, bukan dilenyapkan. Nah, saya suka sekali mengajak umat untuk memahami tentang kehidupan sesudah kematian melalui peristiwa-peristiwa alam. Ya. Saya kira kebanyakan orang di Makassar tahu tentang Bantimurung, ya. Bantimurung. Ya, ketika kita masih sekolah dulu, ya, kita sering diajak ke Bantimurung. Ya, tentu tidak hanya sekedar jalan-jalan, lihat air terjun di sana. Tetapi ada yang menarik di sana. Menarik perhatian dunia. Bukan hanya kita yang ada di Makassar, anak-anak sekolah secara khusus, atau yang ingin rekreasi. Apa yang menarik di Bantimur? Ya. Itu hewan yang sangat sederhana. Kupu-kupu. Ya. Ternyata Bantimurung mempunyai suatu keistimewaan. Bahwa di Bantimurung itu kita dapat menemukan segala macam kupu-kupu. Apa hubungannya dengan kebangkitan? Ya. Kita tahu bersama-sama kupu-kupu itu kan berasal dari ulat, ya. Berasal dari ulat. Ya. Kalau kita lihat ulat, ya, ulat di pohon, ya, semua orang merasa tidak nyaman kalau ada ulat. Apalagi kalau ulat berbulu. Ya, kalau ada ulat berbulu jalan, waduh. Ya, kita berusaha untuk menghindar. Ulat binatang yang menjijikkan dan juga menakutkan. Dan kalau kita perhatikan ulat, ya, kakinya banyak, ya, dan giginya hitam. Ya. Selama dia hidup, ulat pasti akan bergerak terus dan makan terus. Ya, bergerak dan makan terus. Dan suatu ketika ulat itu akan berhenti dari seluruh pergerakan, termasuk makan. Lalu ulat ini berubah menjadi kepompong, ya. Ya, menjadi kepompong. Tubuhnya yang berhenti dari segala pergerakannya, lama-kelamaan terbungkus secara alamiah menjadi kepompong. Dan setelah sekian lama menjadi kepompong, muncullah makhluk hidup yang sungguh-sungguh baru. Itulah kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari ulat yang menjijikkan, yang menakutkan. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, ulat itu sungguh menarik perhatian. Dan itulah sebetulnya membuat Bantimurung menjadi sangat terkenal. Saudara-saudara, ini peristiwa alam biasa. Tetapi kiranya kalau kita sungguh membuka mata kita,
maka kita akan dapat belajar dari seekor ulat. Belajar tentang proses kehidupan. Bahwa hidup ini berproses. Ya, melalui kematian. Karena ulat sebelum menjadi kupu-kupu, ia harus mati dulu. Ia harus berhenti dari segala gerakannya. Dan setelah berhenti, Tuhan mengubah ulat yang menjijikkan ini menjadi makhluk hidup yang sungguh-sungguh baru. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan siapa? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus. Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tidak ada orang yang mau mengakui dosa-dosanya secara terbuka. Karena dosa itu membuat kita malu. Dosa itu membuat kita merasa hina. Karena itulah pada awal masa Prapaskah, pada hari Rabu Abu, ya. Nah, ini sedikit bicara tentang simbolisasi dalam gereja Katolik. Umat Katolik dianjurkan untuk menerima abu. Abu. Pada saat normal kan menerima salib abu di dahi. Tapi karena pandemi, maka abu hanya ditaburkan di setiap kepala umat yang datang pada hari Rabu Abu. Sebagai simbol tentang dosa. Bahwa dosa itu seperti abu, seperti debu, membuat kita hina. Dan kita seakan-akan ingin menyembunyikan diri kita karena dosa, karena kesalahan. Saudara-saudara, seperti ulat yang sangat menjijikkan itu, diubah Tuhan menjadi kupu-kupu yang menakjubkan. Demikianlah kita manusia. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Dan dosa itu membuat kita malu, dosa itu membuat kita hina. Oleh Kristus dosa kita telah dibersihkan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Sehingga barang siapa yang hidup dan mati di dalam Kristus, ia dibersihkan dari dosa. Dan itulah kebangkitan. Itulah hidup baru. Dan itulah inti iman Kristen. Dan itulah ditegaskan Rasul Paulus tadi. Bahwa Kristus yang telah mati, hidup kembali, bangkit kembali. Menurut kitab suci. Menurut kitab suci berarti menurut kesaksian orang-orang yang sungguh mengenal Kristus dalam hidup. Dan karena itu Rasul Paulus yang hidup sesudah Yesus menjadi seorang rasul yang sangat militan. Sangat militan. Apa dikatakan Rasul Paulus? Setelah aku mengenal Yesus dalam hidupku, setelah aku menjadi Kristen, masa laluku tidak lebih daripada sampah.
Masa laluku tidak lebih dari sampah. Artinya apa? Betapa berbahagianya Rasul Paulus menemukan hidupnya di dalam Kristus yang bangkit. Dan karena itu dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi seorang rasul, rasul bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara-saudara, kita berkumpul bersama-sama pada hari yang ke-100. Kepergian saudara kita Richard dari tengah-tengah kita. Kita mengenang dalam Kristus yang bangkit. Bahwa seperti dikatakan Rasul Paulus, seperti dikatakan oleh Kristus sendiri, bahwa barang siapa yang mengikuti Yesus, hidup di dalam Yesus dan mati di dalam Yesus, dia akan hidup secara baru bersama dengan Yesus. Intinya di dalam Bapak Ibu dan saudara-saudara, betapa berharganya kehidupan kita ini, betapa mulianya kehidupan kita kalau kita memahaminya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kupu-kupu menjadi makhluk yang sangat indah dan mengagumkan setelah dia keluar dari kepompong, maka demikianlah kehidupan kita sebagai orang yang beriman, bahwa melalui kebangkitan kita keluar dari kepompong kematian, masuk ke dalam hidup yang baru. Dan itulah yang mau dikatakan Yesus dalam bacaan Injil tadi tentang Lazarus orang miskin dan orang kaya. Bahwa orang kaya tadi tidak pernah berpikir tentang hidup sesudah kematian. Karena itu selama dia hidup, dia sungguh-sungguh menggunakan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Dikatakan hidup berfoya-foya dan tidak pernah menyadari bahwa hidup ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, kalau kita baca secara keseluruhan, sesungguhnya mengatakan bahwa orang yang mengenal Kristus, orang yang mati dalam Kristus, adalah orang yang paling beruntung. Karena Kristus telah bangkit. Tetapi seandainya Yesus tidak pernah bangkit, Yesus tidak hidup kembali, Rasul Paulus mengatakan, maka kita adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Paling bodoh. Tetapi justru karena Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Saudara-saudara, itulah yang kita imani sebagai orang Kristen. Dan itulah yang kita rayakan bersama-sama pada malam ini. Kita tidak hanya melihat dan mengingat kematian saudara kita Richard, tapi kita mau melihat ke depan tentang kehidupan baru yang dijanjikan dan disediakan Tuhan bagi kita. Maka saudara-saudara, kalau kita menempatkan peristiwa kematian saudara kita Richard Kuswandi dalam bacaan hari ini, maka kiranya kita dapat mengatakan bahwa melalui kematiannya, ia pergi mendahului kita untuk hidup secara baru bersama dengan Tuhan. Maka marilah kita secara pribadi menggunakan kesempatan selama kita masih hidup di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita, agar jika kematian itu datang kepada kita, kita sungguh-sungguh pergi menghadap Tuhan dengan penuh
ketenangan dan kedamaian. Karena kita percaya bahwa melalui kematian kita justru pergi untuk mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup yang telah dijaminkan oleh peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkitan antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan saudara kami Richard Kuswandi yang sudah meninggal. Semoga wafat putramu menjadi jaminan penebusannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga bagi saudara kami Richard Kuswandi, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bangkitkanlah dia untuk kehidupan kekal yang Kau janjikan kepada kami dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal, khususnya meninggal dalam situasi pandemi, boleh mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan, khususnya kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dan saudaranya, agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tolonglah agar kami tetap bersatu dengan saudara kami dalam doa dan harapan, sambil mengenang jasa dan segala amal baiknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memanggil saudara kami Richard dari dunia ini, maka sadarkanlah kami agar kami berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ciptakanlah bumi baru dan langit baru, sehingga kami dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kami yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan, dan selamatkanlah saudara kami Richard Kuswandi, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka semua, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup. Engkaulah Allah kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan kita memasuki liturgi Ekaristi untuk merayakan wafat dan kebangkitan Kristus.
Berdoalah saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan bagi hamba-Mu Richard Kuswandi dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga berkat persembahan mulia ini mereka memperoleh kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dan datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. ya Tuhanku dan Allahku, Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Richard Kuswandi, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian,
juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengentraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita pun mati untuk Tuhan, karena kita adalah milik Kristus. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Untuk komuni yang boleh maju terima komuni hanya yang beragama Katolik saja. Terima kasih.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami datang bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami telah Kau perkenankan boleh berkumpul bersama-sama di gereja katedral ini, dan bersama dengan seluruh keluarga yang berada di tempat lain. Kami boleh menyatukan hati kami lewat perayaan Ekaristi, merayakan wafat dan kebangkitan Putramu yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami, khususnya bagi saudara kami Richard Kuswandi. Semoga dengan peringatan dan perayaan ini, ya Allah, saudara kami Richard Kuswandi semakin boleh beristirahat dalam ketentraman dan kebahagiaan abadi, dan kami sekalian khususnya keluarga semakin dapat menerima kepergiannya dari tengah-tengah kami dalam terang iman kepada Yesus Putramu yang telah wafat dan bangkit, bahwa pada suatu ketika kami akan kembali dipersatukan dengan saudara kami Richard Kuswandi melalui Yesus Putramu dalam kehidupan yang baru, hidup yang kekal, hidup yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkati ya Bapa seluruh keluarga yang berkesempatan hadir bersama-sama pada malam ini di gereja ini, dan yang mengikuti misa peringatan arwah yang dilaksanakan secara live streaming. Semoga kami senantiasa boleh menjalani hidup ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dengarkanlah kiranya doa kami ini ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga besar Richard Kuswandi, baik yang hadir di gereja maupun yang berada di tempat yang berbeda, yang mengikuti misa peringatan arwah ini selalu dilindungi, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi memperingati 100 hari meninggalnya saudara kita Richard Kuswandi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku penutup. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi.